Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai kelas sekarang ya. Tapi sebelumnya silakan KM pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang mau dipimpin siapa? Berdiri seperti biasa. Saya sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Indonesia. Sebelum memulai, saya absensi dulu sebentar ya. Alvin Faujan Nurul Huda. Hadir Pak. Oke. Kemudian Alisa Rajuna. Hadir Pak. Oke. Kemudian Anissa Nur Rahmadani. Oke. Desi. Kemudian Devina. Kemudian Padlia. Oke. Padlia hadir. Kemudian Fauji. Oke. Fauji ya. Bagus ya. Oke. Ini kemudian Irfan. Mana Irfan? Oh, Irfan di sana ya. Kemudian Irma. Irma, oke bagus. Kemudian Kakak. Oke, Kakak. Oke, bagus ya. Kakak Kurnia Nopi. Oke, bagus ya. Kemudian Rahman Nurul Aini. Oke, ya bagus. Raihan. Hadir Pak. Waduh. Jangan. Salsa. Oke, Salsa ya. Kemudian Dinanda. Oke. Ya. Terus oke ya. Sip. Kemudian Taura. Oh, KKM. Oke. KKM kemudian
Rasya Alvaren. Oke, Rasya ya. Kemudian Ricky Mario. Oke, ya, sip. Oke ya. Terima kasih hadir semua. Hebat ya. Berarti kehadiran 100% maksimal. Ini kehadiran ini memang kita perlu ya untuk pembelajaran ya. Kalau kita sehat, kita bisa belajar, bisa hadir di kelas, di sekolah dengan tiap hari ya. Kalau kita sakit, kita ada aja halangan-halangan untuk ke sekolah ya. Pertahankan itu. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bank berdasarkan kepemilikan. Ya, hal ini tidak lepas dari pembelajaran kita yang minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang jenis bank berdasarkan fungsi. Ya, yang ada berapa kemarin itu ada 3 ya. Apa itu bank syariah, kemudian yang kedua bank umum, kemudian yang ketiga PPR ya. Oke, ini jenis-jenis bank berdasarkan fungsi ya yang minggu lalu. Nah, hari ini kita jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Tujuan pembelajarannya ya supaya kita terarah belajarnya adalah sama seperti yang minggu yang lalu ya. Kita satu untuk menganalisis jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Terus yang kedua mengevaluasi ya jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Terus yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil analisis dari kalian ya siswa. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Nah, tujuan ini tidak lepas dari model pembelajaran yang sama seperti yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita menggunakan PPR ya. Kita juga sama hari ini. Ya, tahapan-tahapannya satu masih ingat mengorientasikan masalah ya. Terus yang kedua mengorganisasikan peserta didik ya. Jadi kalian nanti akan dibagi kelompok sama seperti yang minggu lalu. Kita 3 kelompok aja ya. Terus yang ketiga saya membimbing peserta didik ya, membimbing diskusi ya. Terus yang keempat nanti kalian presentasi ya. Ya. Terus yang kelima kalian analisis atau kesimpulan ya. Nah, ini metode-metode ataupun model-model pembelajaran untuk tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, sebelum memulai, saya ingin mengetahui dulu tahap pemahaman dari anak-anakku sekalian. Ya, silahkan persiapkan HP ataupun laptopnya silahkan. Kita akses ke puisi, kemudian kodenya itu silahkan. Kalau yang udah siap, ada yang udah siap? Siap? So.
Oke ya, kita mulai ya. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai? Ya. 2 menit lagi. Oke, ya. Terima kasih. Ini lah ya, masih gambaran dari anak-anak. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita penyegaran dulu lah ya. Penyegarannya apa hari ini? Bukan of the day. Oke, silakan mau siapa dulu? Maria dulu lah, Maria. Apa? Waduh. Siapa lagi? Taura, silakan. Ya, kebunku penuh dengan bunga. Melihat matamu, hatiku berbunga-bunga. Halo Rama, siapa? Silakan. Aku di matamu kayak butiran misal. Terima kasih kalau Oh, Desi siapa apa Desi? lebih baik dia daripada panjang pesawat. Oke. Iya. Terus. Kenapa tisu bermanfaat? Karena cinta selalu ada yang manfaat. Oh, Devina, silakan. Agar masa depanmu lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang. Oke, iya bagus. Irma dulu lah, Irma dulu. Ketika aku lelah, hanya doa yang menguatkan. Oke. Anissa, silakan Anissa. Mencintai secara mendalam oleh seseorang memberimu kekuatan. Mencintai seseorang secara mendalam memberimu kebebasannya. Oke, baik. Terus siapa? Boci, silakan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Oke. Oke. Bagus-bagus deh kuetnya. Terus apa lagi? Kata apa? Secara segala cobaan adalah cara Tuhan untuk menguatkan. Oke. Kalau ini siapa Lisa? Oke, coba. Jadi lebih baik seperti kura-kura tapi berhasil daripada seperti rusa tapi
salah ya, gagal. Kalau Alvin apa? Kau bisa memberi tanpa cinta, tapi kau tidak akan pernah bisa mencintai tanpa mengerti. Wah. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu di masa depan. Oke. Apa? Bagi dunia kamu mungkin satu orang, tetapi bagi satu orang kamu adalah dunia. Apa? Rehan. Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Oke. Lumpi apa lumpi? Aku butuh kamu seperti jantung butuh mendetak. Wah. Emang membahas semua. Terus kalau Mbak Dia apa? Jangan lupa bahagia, kalau lupa di sini aku bahagia. Ayo. Kamu apa Riki? Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran. Ya. Coba gedongnya membantu. Mudah-mudahan videonya membuat kita semangat hari ini ya. Oke ya. Kita memulai pembelajaran minggu yang lalu seperti biasa tugas ya untuk mewawancarai masyarakat tentang pinjaman online ya. Nah, pinjaman online ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas tentang ini. Silakan, mau siapa yang presentasi? Ada yang sudah mengerjakan tugas yang presentasi siapa? Oke, Laura silakan maju ke depan. Kalau videonya udah ada. Oke. Mau dipresentasikan? Mau ada yang mau diomongin? Silakan. Ya, jadi kemarin saya mau dari ibu Ya. yang lagi ngepel. Ya. Terus? Nah, saya menanyakan tentang pinjaman online. Ah. Tentang pinjaman online, apa itu pinjaman online? Nah, pinjaman online adalah kita meminjam uang secara online lewat aplikasi. Cuman beberapa aplikasi ada yang ilegal, ada yang kita ketika. Cuman kebanyakan yang ilegal. Nah, biasanya yang ilegal itu menawarkan untuk meminjamkan uang lewat WhatsApp atau SMS. Nah, tapi kalau misalnya nah itu bisa jadi data diri kita. Jadi takut. Ya. Oke, ada lagi? Tidak. Tuh, ya terima kasih. Oke. Ya. Siapa lagi yang mau presentasikan tugasnya? Siapa? Oh, Reza, silakan. Ada juga videonya ya.
Kemudian oke. Silakan kita lihat sama-sama. Oh, itu siapa itu? Cukup, bagus videonya ya. Terus ada yang mau dikomentarin? Ada, silakan. Jadi sesuai tugas yang minggu ini kan tentang pinjol. Ya. Waktu aku nanya-nanya ke masyarakat, terus kata mereka tuh kalau misalkan nggak butuh-butuh banget atau jangan sampai minjem ke pinjaman online. Terus kalau misalkan diteror, lebih baik cepet-cepet dibayar karena kan data kita, identitas kita bakal disebarin ke orang lain kan. Terus kalau misalkan emang kita nggak pinjem terus kita diteror, lebih baik diblok aja. Oke. Tuh, ada lagi? Udah. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup lah ya untuk tugas kita mempresentasikan tugas. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian, itu adalah pemantik ataupun untuk menumbuhkan minat kita terhadap permasalahan. Ya, ini kita mulai masuk pada tahapan 1 dari PPA, ya, mengorientasikan masalah kepada peserta didik. Ya, kita fokus kepada persoalan pinjaman. Saya akan memperlihatkan video tentang pinjaman online. Silakan kalian simak, kemudian nanti kasih analisis ya. Cek aja mobil bapak itu kamu mau lewat iklan, ternyata data saya masuk. Kita minta, kalau kita minta, kita sudah Ini udah lama deh ya kita yang buat yang close, jadi nggak lagi ngambil uang cash. Kalau misalnya mau bayar, karena bisa pakai QR atau mungkin pakai kris gitu ya, atau mungkin kalau lebih gampang lagi bisa ditransfer aja. Soalnya kalau pegang uang banyak-banyak ini, aku bilang sama agen
mencari jajan, kopi, teman-temannya tentu membutuhkan budget tambahan. Nah, kalau untuk kebutuhan konsumtif seperti ini seharusnya menyesuaikan dengan pendapatan. Boleh saja dilakukan sesekali, tapi tidak sampai harus membuat kita berhutang ataupun mendapatkan tambahan dana lewat pinjaman, terlebih pinjaman online alias pinjol. Tetapi nyatanya korban pinjol tidak melulu mereka yang lagi terdesak kebutuhan dana. Salah seorang korban pinjol yang saya temui bercerita bagaimana ia bingung dan terkejut saat bisa terlilit pinjaman online padahal ia tidak memiliki kesulitan keuangan yang membuatnya harus meminjam uang. Awalnya ia hanya tengah menonton video di sosial media YouTube, lalu melihat iklan pinjol. Saya klik aja, lalu saya klik karena mau lewat iklan, ternyata data saya masuk. Nah itu uang masuk dari saya yang saya tahu itu 1.250.000. Setelah saya tahu ternyata ada pinjaman, karena setelah uang masuk kan kita biasanya ada pinjaman Anda sudah cair, nanti jatuh tempo tanggal sekian. Itu saya bayar lagi 3.750.000 dari uang yang saya terima 1.250.000. Dan untuk hal peminjaman saya sebenarnya tidak ada kepentingan untuk meminjam, itu karena istilahnya murni saya ngeklik yang linknya itu aja. Satu kali klik. Setelah kejadian itu, ia mendapatkan teror telepon yang mintanya melunasi pinjaman segera. Tak hanya satu pinjaman yang cair, ada pinjaman lain yang cair senilai 40 juta rupiah. Lalu anehnya, uang 40 juta rupiah tersebut terdapat keluar dari rekeningnya atas nama sama dengan korban, tapi virtual akun itu bukan miliknya. Sejatinya pinjaman online legal berizin dari OJK memang ada untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan terus mengingatkan agar masyarakat menggunakan pinjol yang sudah memiliki izin dari OJK yang dapat diketahui daftarnya di website OJK. Meskipun kenyataannya, OJK mengakui memberantas pinjol ilegal tidaklah mudah. Aku melakukan cyber patrol untuk memastikan bahwa pinjol-pinjol ilegal itu tidak bertebaran di Indonesia. Kita kerjasama dengan Kominfo. Kita minta, kalau kita temukan, kita minta Kominfo blockchain. Tapi rasanya itu nggak cukup gitu ya. Terus kita juga akhirnya sekarang Satgas yang saya pimpin itu pemberantasan identitas keuangan ilegal. Kita undang juga Untuk menyelamatkan keuangan, kita haruslah memiliki kesadaran finansial. Kesadaran finansial dimulai dengan menjalani gaya hidup sesuai dengan pendapatan yang bisa kita hasilkan. Mulailah juga dengan membeli barang hanya yang kita perlukan, sesuai fungsinya saja, tidak perlu terpengaruh brand-brand tertentu atau karena berkompetisi dengan lingkungan dan pertemanan. Kalau PLT keuangan yang dulu yang mengatakan bahwa kamu belum sukses kalau belum memiliki sesuatu. Tapi ketika kamu sudah memiliki kendaraan, rumah sendiri, TV bagus, TV lebih besar, barang elektronik, sofa bagus, dan makin besar rumahmu dan lain sebagainya, kamu yang sudah sukses, sudah mapan. Sehingga apa? Banyak anak muda yang merasa bahwa kalau saya kerja, apalagi yang saya kejar kecuali barang-barang itu tadi, kamu beli barang-barang. Yang dia lakukan adalah kadang-kadang dia membeli barang yang dia sebetulnya tidak mampu dan tidak butuh. Kadang dia tidak butuh, kadang dia tidak mampu, tapi dia paksakan membeli. Nah, ujung-ujungnya lama-lama jadi adalah ketika dia tidak punya waktu, dia mulailah utang. Berutang memang tidak sepenuhnya salah, karena utang sebenarnya adalah salah satu cara membayar pembelian kita untuk menunda pengeluaran saat kita memiliki uang. Tetapi utang kemudian bisa menjadi petaka saat terus bertumpuk karena tak digunakan dengan bijak sesuai dengan kemampuan membayar. Jadi dalam kebutuhan konsumtif jangan terlena pada hal ini, daftar kredit atau juga pinjaman online ada di aplikasi yang di bawah Anda ini, karena ini semua gampang ya, atau tinggal langsung bayar, atau tinggal ketik-ketik langsung cair. Tapi kita harus lihat dulu nih penghasilan kita mendapatkan setiap bulannya. Coba lagi. Kita ke video kedua ya. Kita coba video kedua kita lihat. Masifnya intimidasi peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol.
Sama seperti yang dialami Mbok Tuti. Guru Cici ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat 2 orang anak yatim ini meminjam Rp1 juta untuk bayar kontrakannya kali itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual. Ngomongin harus bayar. Sekarang juga nggak bisa ntar malam atau nggak bisa. Pokoknya harus sekarang. Seperti kirimin pesan yang aneh-aneh gitu kan? Sempat juga. Sempat. Rasanya gimana? Ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kalau mengatakan kayak kalau udah lewat waktu 2 bulan, disentar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disentar. Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam. Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphone dan semua bisa semuanya bisa saja. Kita paling pentingnya aja kita seperti siapa yang dia ngomongin seperti bos atau siapa yang orang kita akan hubungi dia. Apakah kita sempat masuk ke media sosial orang itu pasti kita dari sosial media kita sudah ketemu, kita lihat siapa orang-orang yang saya berhubungan di komentar atau di lainnya. Ada Mbok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kalau Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang dia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini. Aku kan ada pinjam, cuma ngebeli tenor uang. Ternyata transfernya tuh 1.119.000. Dan belum update dia belum ada. Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer. Langsung proses. Itu aku balik pegang kan ternyata ada aplikasi pinjaman saya 1,8. 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000. Iya betul. Dengan tenor 7 hari. 7 hari. Iya. Banyak masyarakat yang melaporkan. Saya baru masuk ke dalam satu aplikasi atau satu website. Saya baru masuk, saya sudah mengisi data nama, NIK, alamat, dan bahkan mungkin rekening, tapi belum setuju. Tapi tiba-tiba sudah ada yang transfer data, bukan dari tempat saya. Nah ini hati-hati, ini juga sama, penyusup digital. Ya, penyusup digital masuk di backdoor, mereka bypass, mereka gunakan data yang sudah ada untuk mentransfer dana itu. Nah ini bisa dipastikan ini ilegal. Lihat, warga Jawa Barat paling banyak utang pinjol. Bagi pinjaman online membuat warga DKI Jakarta saja berhutang lebih dari 10 triliun rupiah ke aplikasi pinjol pada April 2023. Dan pada waktu yang sama, menurut Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, untuk seluruh Indonesia berhutang lebih dari 50 triliun rupiah dari 600 triliun dana yang dikeluarkan. Oke, itu cukup ya. Itu tadi video kita tentang pinjaman online ya. Barangkali ada yang mau menganalisis video tersebut, silakan. Oh oke. Devina, silakan. Di depan aja lah, di depan. Silakan. Jadi
analisis saya mengenai video yang barusan, di zaman teknologi seperti ini kan semua hal terasa begitu mudah. Begitupun dengan pemodelannya. Jika dahulu masyarakat Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan pinjaman, ini untuk mendapatkan pinjaman uang mudah gitu. Yang memudahkannya tuh kayak yang barusan ada pinjaman online gitu. Tetapi di balik kemudahan dan kepraktisan tersebut yang ditawarkan, nggak banyak orang yang menyalahgunakan gitu pinjaman online secara tidak bijak. Padahal kan di pinjaman online administrasinya tuh nggak transparan. Alhasil setiap nasabah tuh harus membayar hutang lebih besar daripada kesepakatan di awal. Terus selain itu juga para nasabah tuh harus membayar hutang-hutang denda ataupun denda-denda lain yang notabene nggak masuk akal. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Devina. Itu tadi analisis Devina tentang video yang tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyain? Oke, Alvin, siapa? Silakan. Apa saja ciri-ciri penipuan pinjaman online lewat WA atau SMS, Pak? Oh, apa saja ciri-ciri penipuan lewat WA atau SMS? Kalau pacar kamu nipu, cara WA bagaimana caranya? Silakan, ada yang mau jawab, silakan. Oke, Moji, silakan. Kalau menurut pendapat saya, ciri-ciri modus penipuan online via SMS atau WA adalah seperti SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal. Biasanya SMS penipuan dapat dari nomor umum yang tidak dikenal. Sedangkan SMS yang asli dari masing-masing operator memiliki 3 sampai 6 digit angka. Terus tidak ada persyaratan seperti menawarkan pinjaman cepat langsung cair tanpa persyaratan apapun. Sedangkan jika ingin meminjam sesuatu, pastikan kebenaran dan persyaratan yang jelas. Dan tidak memberitahu kelengkapan informasi perusahaannya. Seperti pinjaman online ilegal tidak akan memberitahu identitas perusahaannya. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajukan pinjaman, pastikan kita harus memiliki informasi yang jelas atas perusahaan yang ingin kita pinjami. Cukup? Terima kasih. Cukup pasti jawabannya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, ya. Jadi itu tadi. Jadi dari video tadi, ya, ingat pinjaman itu ada 2, ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, kita hati-hati kepada yang ilegal. Ya. Walaupun demikian, kita kalau memang tidak perlu amat, ya kita lah nggak usah. Kita upayakan pinjamnya lebih baik ke teman ataupun ke saudara. Ya, kita hati-hati dengan yang kegiatan-kegiatan yang online. Ya, karena tadi kita di video kita lihat bahwa takut ya banyak teror-teror yang akan kita hadapi kalau misalkan kita berhadapan dengan berhubungan dengan pinjaman online yang ilegal. Ya. Tahapan yang kedua, anak-anak, mari kita mulai mengorganisasikan peserta didik. Ya, kita mulai membahas. Silakan sekarang dibentuk kelompoknya seperti yang kemarin, 3 kelompok. Silakan aja bergabung. Saya akan saya akan membagikan KPD sebagai bahan analisis untuk
kalian dianalisis atau didiskusikan ya. Juga sebagai bahan bagi saya untuk menilai keaktifan ataupun diskusi kalian ya. Ini kelompok berapa? 3 ya. Kalau kelompok 2. Kalau ini kelompok 1 berarti ya. Ini kelompok 1. Oke ya. Silahkan pergunakan HP, pergunakan laptop untuk berdiskusi sebagai alat teknologi untuk mendukung pembelajaran kalian. Ya, silahkan. Saya juga akan menilai dari keaktifan dari diskusi kalian. Kita 10 menit ya, cukup ya, 10 menit. Memakai laptop silakan, memakai HP silakan. Nanti presentasinya lewat PowerPoint seperti biasa. Ya. Juga nanti dipersiapkan siapa yang mau menjadi operator, yang menjadi pembaca materinya, kemudian yang bertanya, kemudian juga yang dijawab. Ya. Dari menit lagi sebut. Ini apa ya? Mau dibotakin.
proses pengajuan kredit yang cepat dan sejahtera supaya Udah cukup, udah siap, presentasi sudah siap. Oke. Oke, kita mulai presentasi saja. Silakan kelompok kelompok 3 siap? Oke, kelompok 3 dulu. Silakan. Ya, silakan kelompok 3 yang presentasi siapa, yang operator siapa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya saya sesuai dengan saya. Oke, ya, silakan. Kelompok 3, silakan. Oh, tentang koperasi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasi tentang konsep koperasi. Selanjutnya, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 2. Berperan serta secara aktif mempertinggi taraf kehidupan anggota dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok bulunya. 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, Pak. Oke, depan silakan. Apa bedanya antara koperasi dan ada bicara lain? Oke, yang mau jawab siapa? Oke. Atas pertanyaannya, saya Ya. menjawab pertanyaan koperasi lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Sedangkan tujuan dari usaha lain atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Cukup Irfan. Oke, terima kasih. Kelompok yang selanjutnya. Satu lagi. Oke, silakan. Silakan. Itu bawainnya. Yang presentasi siapa yang operator siapa? Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tinjauan kepemilikan. Bank milik swasta. 1. Swasta nasional atau UTP. Bank devisa dapat melakukan transaksi falas atau menjual falas. Contoh Bali, Niaga, Pasifik, Yuta, Platin, BCA, dan lain-lain. 2. Swasta asing. Contoh Citibank, ASBC, Standard, Cantor, dan lain-lain. 3. Kerjasama. Gabungan bank swasta nasional tujuh asing, Bank Perdagangan Indonesia atau Perdagangan. Bank umum dapat melakukan emisi di bursa efek. Berikut Persela, PT, Perda, Koperasi, BPR. Bentuknya Perda, Koperasi, dan PT. Udah cukup? Oke. Ada yang mau ditanyain silakan. Yang bertanya, oke. Kelompok 1. Mau bertanya kepada kelompok kami swasta, apa saja keuntungan yang akan didapatkan kalau meminjam kredit ke bank swasta? Oke. Ada yang mau menjawab siapa? Oke, silakan. Keuntungannya sama. Jika kredit ke bank swasta. 1. Proses pengajuan cepat dan mudah. 2. Bebas biaya survei. 3. Proses peminjaman lebih fleksibel. 4. Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Silakan. Sekarang kelompok terakhir siapa? Kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Nggak mau apa teman? Silakan. Sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Raisa. Nama saya Alisa. Nama saya Yuda. Ada? Ini Dede.
Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan kepemilikan. Bank milik negara, 1 bank sentral, 2 bank MN, BNI, bank mandiri, BTN atau bank tabungan, 4 Apindo atau bank pembangunan. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, siap, Desi, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 1 bank pemerintah, mengapa bank membutuhkan sumber dana dari lembaga lain? Oke. Yang mau menjawab silakan. Siapa? Oke, Nanda silakan. Sumber dana dari lembaga keuangan lain biasanya digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan dari dana jangka pendek atau mengatasi masalah likuiditas. Sumber dana ini juga merupakan sumber dana mahal karena bunganya tinggi dan memiliki syarat-syarat. Ya, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Silakan. Silakan kembali ke tempat semula. Oke ya. Tadi sudah dipresentasikan jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ya. Oke. Oke, silakan. Nanti tetap seperti yang tadi, yang kelompok tadi. Tetap seperti yang tadi yang kelompok. Ini nggak kelompok. Nah, anak-anak. Oke ya. Sekarang tugas tambahan. Ya, tugas tambahannya adalah sekarang kita akan bermain peran sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, silakan. Tadi kelompok 1 ada yang menjadi teller, kemudian yang menjadi CS, kemudian ada juga yang menjadi sales pinjaman online. Ya, silakan. Mau kelompok siapa dulu? Di awal. Kan dari Kelompok 2. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu silakan. Ini mempelai apa? Yang tentang apa kelompok 1 itu tentang apa? Yang tentang apa kelompok 1? Ini di sini satpamnya ya. Ini satpamnya di situ dua. Satpamnya di sini. Ini nasabahnya di sini. Oh, kalau 2 juga pakai tiga juga langsung. Ini nasabahnya di sini. Nanti di sini. Iya, kemudian tentang apa tadi? CS. Kalau yang CS ada di sini. Jadi nanti silakan CS-nya di sana ya. Silakan, siapa yang mau jadi nasabahnya? Oke, silakan berarti di awal dulu. Kalau satpam siapa? Oke, kalau CS pun berarti sudah duduk dulu. Oke. Silakan. Udah mulai siap? Oke. Siap. Suaranya yang keras dong, yang keras.
Saya mau ke customer service, Pak. Ini untuk kamu saya mau sudah habis, Pak. Berapa silahkan. Ya, biasanya bisa aja. Oh, terima kasih, Pak. Menunggu dulu di mana? Oh, di nasabah. Ini kan. Sabar duduk di kursi. Duduk. Lanjut. Ada satpam dipanggil mungkin untuk menuju ke meja CS ya. Oh, Silakan. baik, Pak. Oh, lupa. Saya mau Bapak Alvin Pauman. Ini buku tabungan saya sudah mau habis, Bu. Oh, boleh saya tunjukkan lebih lanjut. Oh, silakan. Sebentar ya Pak. Baik. Ini Pak, buku tabungannya sudah selesai. Sudah saya ganti di dalam lembar. Terima kasih. Apakah ada yang saya bantu? Oh, cukup, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sudah selesai, Pak. Sudah. Terima kasih ya sudah jalan. Ya. Dan cukup? Oh, udah, Pak. Oke. Selamat. Itu ya. Itu ya. Itu mungkin tadi itu ya. Belum lihat. Oke, sekarang siapa? Kelompok berapa? Ya, Pak. Kelompok tiga siap? Siap, oke, siap. Oke, siap. Kelompok tiga itu tentang apa? Sales ya? Oke, silakan. Oke, siap. Silakan. Pinjaman online langsung di sini. Oke. Tawarannya di sana. Silakan, mulai masuk. Silakan, mulai. Oke, siap. Suaranya yang keras dong. Selamat pagi dengan Bank Eko Banduit. Saya mau menawarkan pinjaman. Barangkali Ibu berminat. Oh, terima kasih. Saya kebetulan sudah banyak uang. Wah, hebat Ibu sudah banyak uang. Tapi ini beda Ibu. Apa emang bedanya? Bedanya di sini itu cepat pencairannya. Kalau bunganya, Untuk bunganya juga rendah Ibu. saya tidak tertarik. Kenapa Ibu? Padahal ada hadiahnya juga loh. Apa emang hadiahnya? Jadi pacar aku. Hadiahnya mendapatkan iPhone terbaru. Maaf ya, aku juga tidak tertarik. Maaf ya, saya juga tidak tertarik pinjam, apalagi jadi pacar kamu. Ah, Ibu tega. Ya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Siap. Gitu ya.
Oke, cukup. Ada yang sudah selesai Bu? Sudah. Hati-hati di jalan. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Wah. Jadi begitu itu bermain peran ya. Silakan sekarang duduk kembali sesuai dengan meja masing-masing ya. Jadi tahapan ketiga sudah membimbing diskusi ya, kemudian tahapan keempat konsentrasi, kemudian kita tadi sudah. Kita lanjut kepada tahapan selanjutnya yaitu analisis kesimpulan ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesimpulan ataupun analisisnya, silakan. Oke, Rahma, silakan. Berdasarkan kesimpulan saya mengajar ini merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, koperasi memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan. Koperasi juga semaksimal memberikan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Apalagi saat ini pembangunan koperasi memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga telah banyak diciptakan platform dalam perekonomian koperasi secara digital dapat menyokong peningkatan perekonomian Indonesia. Cukup? Oke, terima kasih. Anak-anak itu tadi presentasi dan bermain peran ya. Terima kasih. Ya. Nah, dari pemaparan dan dari presentasi kalian kita simpulkan ya. Pertama bahwa ternyata bank-bank jenis bank berdasarkan kepemilikan itu pertama apa? Bank ya. Kedua bank swasta ya. Yang ketiga bank ya. Nah ini apa jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan ya. Luar biasa kalian sudah hebat tadi presentasinya, kemudian juga berpikir kritis, kemudian mandiri, kemudian juga kreativitasnya juga bagus ya. Terima kasih. Nah, saya sebelum kita akhiri, kita refleksi pembelajaran ya. Apakah kalian menyukai model pembelajaran seperti ini? Ya. Apakah ada hambatan? Terima kasih. Sebelum kita akhiri, lupa kita post test dulu terakhir ya. Silakan persiapkan laptop dan HP-nya silakan. Silakan diakses yang itu. Yang sudah join silakan langsung saja.
Ya, cukup. Udah semua selesai? Oke. Oke ya. Terima kasih. Selamat. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dari perasaan dari anak-anak sekalian. Ya. Silakan. Pimpin berdoa. Boleh. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Itu nanti laptopnya bisa nanti dikumpulkan di Tombrid ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.